Halo semuanya, perkenalkan saya Balkis Lintang Raturaya dengan NIM 23111023113 akan menjelaskan kepada teman-teman semua apa sih sebenarnya ICT Project Management. ICT Project Management atau Information Computer Technology Project Management atau yang biasa kita kenal dengan manajemen project TIK adalah disiplin merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan sumber daya manusia, waktu, anggaran, alat untuk mencapai tujuan proyek teknologi informasi tertentu, misalnya pengembangan sistem, implementasi jaringan, migrasi infrastruktur sesuai ruang lingkup, waktu, dan kualitas yang disepakati. Jadi, manajemen proyek TIK ini bukan sekedar bikin sistem atau membuat sistem, tapi bagaimana memastikan sistem selesai tepat waktu, sesuai spesifikasi, dalam anggaran, dan dapat digunakan. Kemudian dalam ICT atau TIK, Project Management TIK, ada elemen ketidakpastian, yaitu resiko teknis, kemudian ada juga perubahan kebutuhan. Kemudian lebih signifikan dibandingkan project yang berbasis bukan teknologi informasi. Kemudian ada juga interaksi antara aspek teknis seperti hardware, software, jaringan dengan aspek manajerial seperti stakeholder, komunikasi, dan pengadaan. Kemudian, eee, perbedaan karakteristik antara proyek dan operasional. Nah, dari tujuannya, proyek ini memiliki, perbedaan dengan operasional. Yang pertama, proyek ini, tujuannya adalah sekali menghasilkan deliverable khusus, sedangkan operasional itu berulang menjaga keberlanjutan fungsi. Kemudian, di jangka waktu, proyek ini ada awal dan akhir jelas dengan operasional berkelanjutan. Kemudian untuk proyek ini fokus pada perubahan dan inovasi, sedangkan operasional fokus pada stabilitas. Kemudian proyek memiliki sifat kerja yang interdisipliner. Kemudian dia juga bersifat ad hoc. Kemudian untuk operasional sendiri dia bersifat kerja yaitu memiliki struktur rutin dan terstandar. Kemudian proyek ini memiliki resiko dan ketidakpastian yang tinggi, namun operasional ini memiliki resiko yang lebih terprediksi. Kemudian untuk proyek sendiri anggarannya itu dialokasikan khusus untuk proyek. Kemudian yang operasional sendiri dia anggarannya sebagian dari budget operasional biasa. Kemudian ada juga jenis organisasi proyek atau struktur organisasi proyek nih teman-teman. Jadi beberapa tipe struktur organisasi proyek yang umum digunakan itu adalah fungsional atau functional organization. Jadi dia organisasi dibagi menurut fungsi, misalnya teknologi informasi, keuangan, atau sumber daya manusia. Di proyek ini sering dijalankan oleh unit-unit fungsional seperti manajer fungsional yang mengendalikan sumber daya yang ada di bawahnya. Kemudian di dalam jenis organisasi ini, PM atau project manager ini mungkin hanya berperan sebagai koordinator saja. Kemudian yang kedua ada proyek yaitu projectized atau project oriented organization. Dia struktur organisasi dibentuk khusus untuk proyek-proyek, kemudian PM memiliki otoritas penuh terhadap sumber daya proyek yang ada di bawahnya. Kemudian dia juga memiliki fungsional lebih bersifat penunjang. Kemudian yang ketiga adalah matrix atau matrix organization. Dia adalah jenis organisasi proyek hybrid antara fungsional dan proyek. Kemudian ada tingkatan matriks. Yang pertama ada lemah atau weak, seimbang atau balance, kemudian kuat atau strong. Nah, tingkatan matriks ini tergantung seberapa besar pemenang PM atau project manager dibanding manajer fungsional. Kemudian PM ini dan manajer memiliki fungsi dalam berbagai otoritas. Kemudian matriks ini bisa meningkatkan fleksibilitas. Kemudian yang terakhir adalah composite atau composite organization. Dia menggabungkan beberapa struktur, misalnya proyek besar punya struktur sendiri namun fungsionalnya tetap ada. Kemudian bisa terjadi dalam organisasi besar yang menjalankan proyek sekaligus operasi yang cukup besar gitu. Kemudian yang keempat ada proses manajemen proyek. Nah, proses manajemen proyek ini eh
model yang paling banyak digunakan adalah kerangka proses. Menurut PMBOK, ada 5 grup proses. Yang pertama adalah inisialisasi atau initiating. Dia mendefinisikan proyek, yaitu tujuan, stakeholder, ruang lingkup kasar. Kemudian dia juga membuat dokumen inisiasi proyek atau project charter. Kemudian yang kedua adalah perencanaan atau planning. Jadi di dalam tahap ini kita menyusun rencana manajemen proyek seperti scope, jadwal, biaya, kualitas, resiko, komunikasi, kemudian ada juga sumber daya. Kemudian di tahap ini nanti kita akan membuat workflow breakdown structure atau WBS, WBS, Grand Chart, kemudian analisis resiko, dan rencana mitigasi. Yang ketiga, ada pelaksanaan atau executing and execution. Dia menjalankan pekerjaan sesuai rencana, kemudian mengelola tim, komunikasi, pengadaan, kemudian pelaporan. Lalu tahap keempat adalah monitoring atau pengendalian. Nah, tahap ini memantau kemajuan proyek terhadap rencana, kemudian mengukur varians biaya dan jadwal. Kemudian dia juga mengendalikan perubahan atau change control. Lalu di tahap ini juga kita akan melakukan koreksi dan penyesuaian bila terjadi penyimpangan di dalam beberapa aspek. Dan di tahap terakhir adalah penutupan atau closing. Jadi di tahap ini kita menyelesaikan semua aktivitas proyek, kemudian kita akan mendokumentasikan hasil evaluasi, lalu akan ada juga serah terima deliverable ke pemilik proyek, kemudian ada juga penyusunan lesson learned atau pelajaran yang didapat dari proyek-proyek itu sendiri. Kemudian dalam praktik teknologi informasi komputer sendiri, sering dipakai metodologi iteratif atau agile yang memperkenalkan siklus pendek atau sprint, kemudian adaptasi terus-menerus seperti itu. Nah, agile ini adalah metode yang sering digunakan di dalam beberapa perusahaan startup. Kemudian yang kelima adalah sertifikasi-sertifikasi yang bisa diambil ketika kita ingin menjadi project manager yang profesional. Nah, ada beberapa sertifikasi populer di bidang manajemen project, terutama yang berlaku global. Yang pertama ada PMP atau Project Management Professional oleh PMI, kemudian CAPM yaitu Certified Associate in Project Management. Ini untuk yang pemula dari PMI, kemudian ada PMI ACP, itu Project Management Agile Certified Practitioner. Jadi dia berfokus pada metodologi Agile. Kemudian PGMP, PFMP, PMIRMP, PMIPBA itu adalah jenis lain dari PMI. Kemudian ada CompTIA Project Plus, dia cocok untuk manajer proyek pemula atau menengah. Lalu ada juga beberapa sertifikasi lokal atau metode khusus, misalnya Hermes digunakan di Swiss untuk proyek teknologi informasi. Kemudian sertifikasi profesional dari perguruan tinggi yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, banyak universitas ini menawarkan sertifikat manajemen project atau khusus terkait yang bisa menjadi dasar untuk sertifikat profesional seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa tools yang bisa teman-teman gunakan untuk manajemen project. Nah, beberapa tools yang populer dan banyak digunakan untuk membantu manajemen project, khususnya project teknologi informasi itu ada Microsoft Project. Dia digunakan untuk scheduling, kemudian Gantt chart juga. Kemudian ada Jira. Nah, Jira ini sangat populer digunakan dalam project-project yang menggunakan metodologi Agile atau software development, teman-teman. Kemudian ada Trello. Nah, Trello ini basisnya seperti Kanban, jadi dia bisa untuk scheduling juga. Kemudian ada Asana, kemudian Basecamp, Monday.com, Smartsheet, Write, ClickUp. Nah, ClickUp ini mirip-mirip seperti Jira dan Trello, teman-teman. Kemudian ada Slack atau Microsoft Teams. Jadi Slack ini untuk teman-teman yang biasa main Discord, jadi dia ini sama-sama digunakan untuk komunikasi dan mereka mirip.
seperti itu. Nah, ada juga Git, GitHub, atau GitLab. Dia adalah alat untuk version control, terutama dalam proyek pengembangan perangkat lunak. Kemudian ada Confluence, Notion, atau SharePoint. Jadi mereka memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk dokumentasi dan knowledge base. Kemudian ada alat pelaporan dan dashboard seperti Power BI, Table Layout, Google Data Studio. Kemudian ada yang namanya alat manajemen versi dan integrasi, yaitu CI/CD tools, seperti itu teman-teman. Dan mungkin cukup presentasi dari saya yang menjelaskan apa sih sebenarnya ICT Project Management. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri, mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata atau sikap yang kurang berkenan. Terima kasih.